Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata, siksa kubur orang yang pelit. Hakikat manusia hidup di dunia ini adalah bersosialisasi, saling peduli dengan sesama, berbagi dan siap memberi pertolongan bagi yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh para umatnya untuk berbuat kebajikan selama di dunia lewat sedekah, memberikan bantuan kepada orang lain secara sukarela, tanpa adanya batasan waktu dan jumlah. Lalu, bagaimana jika seorang hidup tanpa mau memberi atau pelit? Rasulullah SAW pernah berkata, salah satu di antara 3 hal yang membinasakan adalah pelit alias bakil. 3 perkara yang membinasakan: rasa pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan ujubnya seorang terhadap dirinya sendiri. Hadis riwayat Tabrani. Syekh Mana Al-Katana pernah menyaksikan betapa sikap pelit telah membuat seorang binasa dan mendapatkan sisa kubur yang mengerikan. Na'udzubillah. Berikut kisah azab bagi orang pelit yang menimpa umat pada zaman Nabi. Syekh Mana Al-Katana pernah menyaksikan betapa sikap pelit telah membuat seorang binasa dan mendapatkan siksa kubur yang mengerikan. Syekh Mana Al-Katana adalah seorang ulama Arab Saudi yang cukup terkenal. Beliau pernah menjadi ketua di Mahkamah Tinggi di Riyadh dan berpengalaman sebagai dosen di Universitas Islam. Beliau juga dikenal sebagai pakar ulumul Quran dengan karya monumentalnya Mubahis fil Ulum Al-Quran. Di waktu masih remaja, Syekh Mana Al-Katana pernah menjadi seorang anak yang nakal. Gara-gara kenakalan itulah beliau mengalami kisah yang luar biasa ini. Di salah satu kampung, ada seorang kaya raya yang terkenal sangat pelit. Meskipun uangnya sangat banyak dan hartanya melimpah, ia tidak peduli dengan orang-orang sekitarnya. Ia tidak mau menyantuni para duafa, tidak pula mau berbagi kepada tetangganya. Sampai suatu hari ia jatuh sakit. Para tetangganya yang tahu betul betapa pelitnya dia tak mau menjenguk dan membantunya. Jadilah ia sengsara sendirian. Sakit dirasakan seorang diri tanpa ada yang mau mengunjungi dan mau peduli. Hanya satu orang yang mau ke sana dan dekat dengannya, yakni Mana Al-Katana muda. Karena peduli dengannya, Mana jadi tahu apa saja yang dilakukan oleh orang kaya itu dan bagaimana sifat bakil yang telah membutakan akal pikirannya. Dalam kondisi sakit, si kaya itu menelan satu persatu uang-uangnya yang berbentuk koin. Ia tak mau hartanya itu jatuh ke tangan orang lain. Ia mau membawanya mati. Agaknya ia juga ingin mempercepat sakaratul maut. Dan terjadilah hari itu, ketika ajal menjemputnya. Orang-orang heran dengan berat jenazahnya saat hendak dimakamkan. Orang ini tidak gemuk, tapi kok berat sekali ya, kata orang-orang. Mana Al-Katana yang tahu rahasianya hanya diam. Seperti orang lain, ia pun pulang setelah ikut memakamkan jenazah orang kaya tersebut. Malangnya, ia kembali ke pemakaman. Ia bongkar makam orang kaya itu. Lalu ia bedah perutnya. Rupanya ia ingin mengambil koin-koin berharga itu. Namun
Betapa terkejutnya ia ketika ia menyentuh koin tersebut. Ia merasakan seperti tersengat listrik dengan sengatan yang hebat. Ia gagalkan niat itu dan ia tutup kembali kuburnya. Beberapa tahun kemudian, setelah bertobat, Syekh Mana Al-Katana baru menceritakan kisah itu. Kadang-kadang, kata beliau berkisah, setrumnya masih terasa. Na'udzubillah. Demikian penderitaan orang bagil. Di dunia ia dijauhi manusia. Di dalam kubur ia mendapatkan siksa. Na'udzubillah min dzalik. Seperti dikisahkan oleh Ustadz Nasruddin. Wallahu a'lam bishawab.